Assalamualaikum. Ini yang udah gue spill kemarin di story. Kita bakal coba untuk ngebahas ya buku dari salah satu penulis yang kalau bisa dibilang salah satu yang mempengaruhi gue banget ya, yang menginfluence gue banget untuk gue bisa terus di jalan entrepreneurship ya, di jalan untuk menuju pengusaha ya, punya usaha gitu loh, dan terus jadi entrepreneur. Dan ini buku pertamanya dia ya, judulnya The Art of Focus. Kalau lihat dari depannya dia covernya begini ya, simple banget. Ini bacaan The Art of Focus. Di sini kayak lambang bullseye gitu ya, untuk kita fokus gitu. Terus ini ada bacaan Dan Coe. Terus ini ada bacaan, gue bacain ya, Find meaning, reinvent yourself, and create your ideal future. Jadi memang ini bukunya untuk lu merubah diri lu tuh untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri lu yang sekarang gitu. Reinvent yourself sama find the meaning. Find the meaning itu lebih ke, kalau gue lihat ya, kalau gue lihat dari konten-konten beliau itu tentang why factor, alasan gitu ya. Alasan lu ngelakuin sesuatu, alasan lu ada di jalan entrepreneurship, alasan lu membangun suatu usaha ya, alasan lu dagang gitu. Jadi find the meaning, terus create your ideal future ya. Terakhirnya itu semangatnya dia banget ya, bahwa kita berusaha untuk menuju masa depan yang beda gitu loh dari orang lain. Jadi standar-standar orang lain itu ya nggak usah kita pakai gitu. Kita cuman berusaha trust in ourselves gitu ya, untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Jadi ini kayak gini ya bukunya. Kita langsung bahas ya, dari halaman pertama. Ada 3 bab ya, ada 3 bab. Ada pertama introduction itu ada forward sama introduction. Lalu ada bab satunya find the meaning. Lalu bab 2-nya itu reinvent yourself. Terus bab ketiga itu create your ideal future. Jadi 3 bab gitu ya, simple banget bukunya. Nah, kita masuk ke pertama ya, forward atau introduction, dimana ini kayak misalnya kalau buku tuh pendahuluan sebelum masuk ke bab 1 gitu. Gue bacain ya, paragraf per paragraf buat lu ya, untuk bisa lalu gue coba untuk menginterpretasikan dengan pemahaman gue ya. Ini yang halaman pertama ya, forward. Oke. Ini bahasa Inggris ya. Gue baca bahasa Inggrisnya, nanti gue translatein. Kalau misalkan ada yang salah, mungkin nanti lu bisa koreksi di kolom komentar. Dan kalau lu mau konten bedah buku begini live ya, lu bisa kolom di komentar, lu bilang bikin live bang gitu ya, supaya gue tahu enakan bikin reels atau bikin live. Oke, yang pertama ya, I met Dan Coe in a between chapter of my life. Everything seems to be on the right track. Graduating from a top engineering university, landing a software engineering job with a decent pay, benefits and time flexibility, and finally being able to start my adult life. Nah, ini kalau kita lihat dia lagi ceritain ya, dia lagi ceritain seseorang menceritakan dia ketemu sama si Dan Coe, si penulisnya ini gitu. Tapi kita nggak tahu nih siapa ini, dia lagi bercerita tentang Dan Coe dari sisi siapanya ya. Jadi katanya dia bertemu sama Dan Coe itu di antara bab-bab kehidupan dia gitu. Kata dia semuanya terlihat seperti di track yang bener ya. Gue lulus dari Universitas Teknik Engineering University, landing software engineering. Jadi jurusannya software engineering, pekerjaan dengan bayaran yang luar biasa katanya, benefitnya luar biasa, time flexibility luar biasa, dan finally dia bisa memulai kehidupan dewasanya, kata dia seperti itu. Terus, but all the while something inside me kept wondering when my life would actually begin.
I always imagined my life would begin after I finish a college and start my career, but something still felt wrong. I still felt unfulfilled. My emptiness led to an identity crisis, a deep depression, and a search for meaning. Ya. Di sini si yang cerita ini dia ngerasain di dalam dirinya tuh kayak ada yang aneh gitu. Dia selalu membayangkan bahwa hidupnya itu harusnya mulai ketika dia tuh selesai kuliah gitu ya. Dia berpikir setelah selesai kuliah dia bakal dapat kehidupan yang start gitu, istilahnya nggak boring, penuh dengan warna gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, dia ngerasa ada yang salah nih di dalam dirinya. Dia ngerasa ada yang nggak terpenuhi gitu. Terus ngerasa kosong, lalu ngerasa krisis identitas gitu, depresi yang dalam kata dia, dan mencari suatu arti, search for meaning. Lanjutin ya. One day I had the idea of creating internet content based on the psychology, neuroscience, and the personal development knowledge I had been gaining over the past 2 years. My mission was to synthesize science-based self-improvement guides to help people overcome similar problems I have faced. That decision led me to them. Yang menarik ya. Pada suatu hari gue punya ide ya untuk membuat suatu konten di internet berdasarkan dengan neuroscience, psikologi ya. Jadi psikologis neuroscience dan pengetahuan tentang personal development. Dia udah dapat pengalaman itu selama 2 tahun dan misinya dia tuh untuk mensynthesize atau membuat suatu hal yang baru, di ilmu yang baru tentang self improvement, dimana dia kepengen nolong orang ya, dia pengen nolong orang seperti orang-orang yang punya masalah seperti sama kayak dirinya, dan ketika dia punya niat itu membawa dia ke Denko si penulisnya ini ya, si Denko gitu. Nah ini menarik. Jadi di halaman pertama ini gue merasa ini kayaknya cerita tentang co-foundernya Cortex ya, perusahaan yang didirikan sama Denko dan kawan-kawan. Ini salah satu co-foundernya kalau nggak salah ya. Ini salah satu co-foundernya, salah satu penggagas Cortex ya, salah satu software catat ya, pencatatan di internet seperti Notion gitu yang dibikin sama Denko. Dan ini asal usulnya dia ketemu sama Denko, dimana ini menarik ya, kata temannya Denko ini, sebelum dia ketemu sama Denko dia pas lulus kuliah gitu dengan degree yang memang pas nanti kerja gajinya tuh wah udah nggak usah pusing-pusing deh, pasti gajinya cukup dan sampai tua juga bakal cukup gitu. Tapi dia ngerasa ada yang hilang di dirinya. Dia ngerasa dia berpikir ketika dia lulus kuliah ini baru start kehidupan nih, yang menarik bakal datang ketika gue lulus kuliah, kata dia gitu. Tapi ternyata pas lulus kuliah dia jadi depresi, terus dia jadi, ini inget ya, dia udah dapat kerjaan yang oke, dia udah dapat gaji yang decent gitu loh. Gaji yang decent itu tuh udah mau foya-foya juga oke gitu loh. Mau beli apapun ya udah cukup, istilahnya gitu lah. Mungkin kalau di Indonesia mungkin di atas 12 atau 15 juta gitu ya gaji per bulannya gitu. Tapi dia ngerasa ada yang kosong di dirinya, dia ngerasa ada yang nggak fulfill, ada yang nggak memenuhi di dirinya, itu ada yang kosong gitu loh. Dan akhirnya dia ngebuat suatu inisiasi bahwa dia mau ngebuat konten di marketing yang dimana dia mau ngebantu orang-orang untuk self development, dimana dia mau ngebantu orang-orang yang punya masalah yang dia rasakan, yang tadi yang bikin dia depresi itu bisa diselesaikan sama dia gitu. Dan akhirnya niat itu ya ngebawa dia ketemu sama Denko. Nah ini halaman pertama udah seru banget ya. Jadi ini udah hampir 10 menit ngebahas satu halaman ini, dan sesi ini sampai ini dulu aja, dimana gue ngerasa ini relate banget ya ketika
orang-orang tuh berpikir pas lulus kuliah itu sesuatu yang bakal menarik, bakal menunggu dia di ujung sana gitu pas sudah lulus kuliah. Dan ternyata banyak yang malah depresi, banyak yang malah merasa kosong dalam tubuhnya, merasa kosong dalam hatinya ketika dia lulus. Dan ketika dia dapat kerjaan yang memang sesuai dengan degree-nya, dia ngerasa kayak kok diri gue kayak kosong ya, kayak nggak ada artinya gitu. Nah ini sering kejadian gitu kan, banyak gitu. Dari gue kemarin waktu itu ke salah satu daerah yang ada graduation di kampus gitu ya, kampus graduation, terus mereka pada makan-makan di salah satu resto. Gue juga lagi makan di sana dan gue lihat muka-muka mereka yang lulus tuh nggak ada yang happy banget gitu. Pada bengong, pada ya kayak ada sesuatu dalam bagian diri itu ada yang mati gitu. Dan ini sih kalau based on experience gue ya, itu adalah ketika kita sudah memutuskan untuk hidup sebagai orang-orang yang umumnya hidup ya, dimana sekolah, dapat degree, ya, cari kerja, dapat kendaraan, dapat pasangan, anak, lalu pensiun dan mati, itu kan path yang sangat average, sangat ya mediocre lah. Jadi ketika lu udah ngambil path average itu, maka secara naluri ya, secara fitrah kita tuh kayak ada yang mati dalam diri kita gitu. Karena apa? Karena manusia tuh pengen sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia pengen ngerasain interaksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Karena itu adalah definisi dari enjoyment, definisi dari fulfillment ya, gitu. Kalau kata orang bahagia itu karena udah dapat pekerjaan dengan gaji 2 digit, itu enggak ya. Dari halaman pertama nih, salah satu co-foundernya Cortex, dia bilang dia udah dapat gaji yang decent, sudah enak banget hidupnya, tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Nah ini menarik gitu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Kalau lu mau ini dibikin live, lu komen aja di kolom komentar ya. Nanti gue bikin live. Kalau misalnya memang lebih baik kita bikin Reels atau YouTube, nanti gue posting di YouTube. Untuk sekarang gue postingnya di Reels dulu ya. Semoga bermanfaat, dan share ke teman-teman lu yang membutuhkan, share ke teman-teman lu yang ngerasa setelah lulus kuliah kok kayaknya ada yang mati dalam dirinya. Oke, bye bye.